Selamat siang Bu Mimin. Ya, selamat siang Bu Putut. Terima kasih sudah datang siang ini. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya. Nanti kita ngobrol cuma sebentar, 10 sampai 15 menit ke depan seperti itu. Bagaimana kabar Bu Mimin? Baik, Bu Putut. Kita bisa Alhamdulillah sehat. alhamdulillah sehat. Oke. Baiklah Bu Mimin, mari kita mulai ya. Kita kan Ya, sudah berdua nih. Yang pertama yang Ibu tanyakan adalah apa sih yang ingin Ibu Mimin sampaikan pada pertemuan kita kali ini? ya, baik. Yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini, kita bisa berbincang-bincang santai ya, terkait dengan permasalahan-permasalahan saya, bahwa Ya, saat ini di SMP Negeri Mapari di sekolah saya sedang pengajuan atau sedang berbenah dari Adiwiyata Nasional menuju Adiwiyata Mandiri. Namun banyak permasalahan-permasalahan yang tentunya harus segera dicarikan solusinya, di mana eh, kami masih menjumpai siswa yang masih belum peduli dengan eh, kebersihan lingkungan atau ramah lingkungan. Sehingga seringkali kita menjumpai siswa ketika sudah selesai jajan dari kantin, mereka membuang tempat atau bungkus makanan yang di sembarang tempat, misalnya di tangga-tangga, ada sunduk satenya, kemudian ada apa itu cup minum dibuang di tangga, di area kelas, bahkan di sekitar kantin. Nah, itu butuh yang namanya kita nanti solusi bagaimana bisa meningkatkan kesadaran mereka atau kita bisa mengajarkan kepada mereka tentang budaya positif, tentang kebersihan lingkungan di sekolah mereka. Begitu oke. Ibu Putut. Iya, terima kasih. Keren sekali ya programnya Adiwiyata dari nasional ke mandiri. Nah, ini kan butuh ekstra kerja keras ya. Jangan pantang menyerah Bu Mimin. Nah, dari permasalahan yang Bu Mimin tadi utarakan, apa yang Ibu harapkan dari pertemuan ini? Yang saya harapkan dari pertemuan kali ini adalah saya bisa sharing, bisa mengeluarkan unek-unek saya kepada Bu Putut, supaya saya bisa menjadi ringan gitu ya. Eh, karena selama ini permasalahan-permasalahan mengenai kebersihan lingkungan itu paling susah sekali ya untuk kita selesaikan begitu. Jadi harapan saya seluruh warga sekolah termasuk itu dari guru, teknik, kemudian siswa, bahkan sampai pada tenaga kebersihan itu bisa mendukung program sekolah, di mana program kita yaitu dari Adiwiyata tingkat nasional menuju pada Adiwiyata tingkat mandiri. Sehingga harapannya yang awalnya dari predikat Adiwiyata tingkat nasional, nanti harapannya adalah sekolah SMP Negeri 5 Padi mendapatkan predikat sebagai Adiwiyata tingkat mandiri. Nah, Gitu ya. itu. Oke, Bu Mimin ya. Semoga apa yang menjadi harapan Bu Mimin dari program Adiwiyata Nasional Mandiri bisa tercapai. Seperti itu ya, Bu Mimin. Nah, tadi kan Bu Mimin tadi programnya itu kan kepengen dari Adiwiyata Nasional ke Mandiri. Dari pengamatan Ibu, apa sih yang menyebabkan anak-anak ini atau yang menjadi kendala menurut pengamatan Ibu Mimin. Nah, untuk mencapai ke sana program itu kan pasti banyak kendalanya. Apa yang bisa Iya, baik. Pasti banyak sekali kendala yang kita hadapi saat ini dan itu menjadi tantangan kita saat ini ya. Dari pengamatan saya, kurangnya kesadaran secara internal dari siswa Iya. tentang pentingnya kebersihan lingkungan atau peduli terhadap lingkungan. Apalagi saat ini digencar-gencarkan yang namanya tentang ramah lingkungan. Jadi siswa belum memahami. Bahkan siswa merasa belum bangga bahwa sekolah kita saat ini itu merupakan sekolah yang sangat luar biasa mendapatkan predikat sebagai Adiwiyata tingkat nasional.
Itu yang belum mereka sadar. Dan yang kita inginkan nanti siswa itu bisa memiliki kesadaran tidak hanya di lingkungan sekolah saja, tetapi kesadaran itu bisa diterapkan di berbagai lingkungan, baik di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, ataupun lingkungan di mana mereka berada. Selalu menjaga kebersihan lingkungan atau peduli terhadap kebersihan lingkungan. Itu betul-betul. Iya, memang ya, apa, kesadaran itu harus ditanamkan sejak dini. Dan internal ini juga faktor-faktor internal maupun luar ini juga sangat mempengaruhi ya Bu Mimin. Nah, jika dibuat skala 1 sampai 10, kira-kira ini di skala berapa untuk ukuran kemampuan Ibu Mimin dalam upaya tadi menciptakan budaya ramah lingkungan atau anak ini bisa memiliki kesadaran yang tinggi tentang terhadap lingkungan. Ya. Kalau menurut saya ini berada di skala 6, rendah sekali ya, betul ya. Di Ya, skala 6, dan harapan saya berada di skala 9. Skala 9 itu sudah sangat terbaik, di mana eh, cita-cita kita tercapai, anak memiliki budaya positif atau budaya untuk cinta kebersihan terhadap lingkungannya sendiri atau berada di lingkungan sekolah, terutama yang paling kecil adalah di lingkungan kelasnya mereka, Bu. iya, Sehingga kelasnya bisa bersih, hingga ketika mereka melakukan pembelajaran itu bisa melakukan pembelajaran dengan nyaman kalau memang lingkungan kelasnya itu bersih. Diawali dari lingkungan kelas terlebih dahulu, baru nanti di lingkungan sekolah, di mana saat ini mereka semuanya bisa mendukung program kita, yaitu program menuju adiwiyata mandiri. Itu betul. iya. Betul memang ya, apa namanya, dari skala 6 Bu Mimin ingin ke skala 9 sehingga banyak perlu yang harus dikerjakan atau yang dipersiapkan. Nah, apa sih selama ini atau kekuatan Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Kekuatan saya dalam mencapai tujuan di mana adiwiyata dari nasional menuju mandiri dengan meningkatkan kesadaran siswa akan ramah lingkungan adalah saya bisa menggerakkan seluruh warga sekolah, baik itu dari tingkat teratas sampai tingkat terbawah, dari kepala sekolah, kemudian dari tendik, guru, wali kelas termasuknya, dan wali kelas yang bisa menggerakkan siswa-siswanya agar mereka memiliki kesadaran penuh, kesadaran untuk peduli terhadap lingkungan atau ramah lingkungan dalam mendukung program adiwiyata mandiri. Itu Bu. Ya, itu tadi ya, memang ya, itu harus dibutuhkan kerjasama semua warga untuk mewujudkan eh, peduli lingkungan supaya apa yang menjadi harapan Bu Mimin dapat tercapai. Ketika kita ingin mewujudkan program-program itu kan pasti ada yang namanya hambatan. Nah, selama ini apa hambatan Ibu Mimin dalam untuk mencapai program tersebut? Hambatannya. Hambatan saya ya pastinya ya dari siswa dulu. Siswa yang kurang sadar bahwa lingkungan sekolah mereka itu adalah lingkungan yang terbaik, karena saat ini sekolah SMK Negeri Mapati itu mendapatkan predikat sebagai sekolah adiwiyata nasional dan menuju pada adiwiyata mandiri. Selain itu juga apa namanya eh, guru apa namanya apa guru yang bisa memberikan contoh ke Teladan. siswa-siswanya, dan mungkin guru itu terkadang juga mungkin cuek ya dengan eh, siswa-siswanya yang tidak mengingatkan pada siswa dengan memberikan fasilitas-fasilitas pada siswanya di kelas, ya saat dari kelas dulu, memberikan fasilitas di kelas agar mereka itu bisa menjadi budaya untuk apa kebersihan yang ada di kelas terlebih dahulu. Jadi Ya, memang peran guru itu sangat penting untuk memberikan suri teladan kepada siswa-siswanya. Nah, mungkin ada beberapa guru yang memang kurang memberikan contoh kepada siswa-siswanya. Ini sangat berpengaruh saya. kepada program yang akan kita laksanakan nanti. Begitu, Bu. Begitu.
Ya, memang betul ya, guru ini harus bisa menjadi teladan yang baik buat murid-muridnya. Jadi kita harus mulai dari diri kita sendiri seperti itu ya Bu Mimin. Nah, Iya, kalau betul Ibu sekali. Mimin sudah tahu hambatannya seperti itu, bagaimana cara mencari solusinya? Solusi yang akan saya lakukan nanti adalah membuat perencanaan program untuk program Adiwiyata menuju nasional. Dengan saya membuat kegiatan-kegiatan yang nanti saya gerakkan adalah tim Adiwiyata dan OSIS bekerja sama dengan wali kelas. Gitu, Ibu. Seperti itu Yang ya. tentunya didukung oleh kepala sekolah dan seluruh warga di sekolah saya. Gitu, Ibu. Jadi membuat timnya ya, biar kalau ada timnya Ya, itu kan untuk bekerja itu lebih mudah. Nah, ya, betul sekali, apa Bu. ya, terima kasih Bu Mimin. Apa strategi yang akan Ibu lakukan? Strategi pertama yang akan saya lakukan adalah membuat perencanaan kegiatan dulu bersama nanti tim Adiwiyata dan juga OSIS. Rencana kegiatan, setelah rencana kegiatan yang saya lakukan ini, rencana kegiatan yang akan saya lakukan nanti itu adalah program LISA. Jadi LISA itu sebuah akronim, lihat, ambil, sampah, yang nantinya akan disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah. Yang kedua, saya membuat yang namanya program metamorfosis tempat sampah dari daur ulang. Metamorfosis tempat sampah plastik. Metamorfosis itu kan berarti perubahan itu ya. Iya betul. Perubahan dari sampah yang kemudian kita buat tempat sampah yang sangat kreatif sehingga membuat siswa tertarik untuk menjadi budaya di mana mereka bisa menjadi budaya untuk membuang sampah, memilah-milah sampah, sehingga sampah-sampah yang sudah dipilah tadi bisa dikirim ke bank sampah atau dijual ke bank sampah. Setelah itu saya akan menggerakkan tim Adiwiyata dan OSIS. Oke, bagus Ya, sekali. kemudian belum selesai Bu. Kemudian Ya. kemudian saya akan menyampaikan program saya kepada Bapak Kepala Sekolah agar mendapat dukungan dan nanti setelah itu saya membuat sebuah kegiatan-kegiatan seperti pagelaran hasil karya Ya, metamorfosis tempat sampah plastik itu. Saya juga harus menggerakkan wali kelas karena wali kelas ini sangat berperan penting untuk menggerakkan siswa-siswanya di kelas nanti dalam melaksanakan program-program yang saya buat dan seluruh warga sekolah tentunya. Itu bagus saja. sekali ya. Ya, Bu Mimin banyak sekali strateginya. Tadi ada Lisa, saya tertarik tuh. Lisa tadi apa? Lihat, ambil sampah. Kemudian Iya, ada metamorfosis tempat sampah, memilah sampah, kemudian mengadakan pagelaran. Ini cukup menarik Bu. Kalau kita bisa terapkan, benar-benar terapkan ini, pasti anak pasti akan senang bisa menjadi budaya. Budaya adalah nanti budaya ramah lingkungan ya, bahwa sampah ini bisa di apa namanya apa itu didaur ulang menjadi benda-benda yang menarik sehingga tadi ada juga bank sampah ini sangat menarik Bu Mimin. Nah, ya, memang dengan dengan tujuannya dan hmm, tujuannya itu tadi adalah mengurangi sampah intinya begitu. ya betul, betul, betul sekali Bu. Karena ini sampah ini juga menjadi PR bukan kita tapi semua seluruh bangsa Indonesia Bu Mimin. Mungkin semoga dengan adanya dari sekolahan ini kita bisa belajar atau mengurangi sampah atau mengurangi sampah di lingkungan kita, lingkungan kecil dulu sehingga menjadi kebiasaan nanti dimanapun kita berada. Seperti itu ya Bu Mimin. Bagus Iya, sekali Bu Mimin strateginya. Nah dengan strategi-strategi yang Ibu lakukan tadi, berapa lama jangka waktunya untuk melaksanakan rencana tersebut Bu Mimin? saya butuh waktu sekitar 3 sampai 4 bulan untuk merencanakan program-program tersebut sampai pada melaksanakan. Mungkin jika sampai pada melaksanakan butuh waktu 5 sampai 6 bulan gitu. Oh, gitu ya. Berarti maksimalnya sampai 5 sampai 6 bulan gitu ya Bu. Nah, Iya. apa ukuran keberhasilan dari pelaksanaan rencana tersebut? Kalau ukuran keberhasilan saya yang saya inginkan adalah satu, kita menjadi budaya positif dulu, budaya ramah lingkungan terhadap seluruh warga sekolah. Yang kedua, kalau sudah menjadi budaya yang baik atau budaya ramah lingkungan,
Pastinya nanti kita menuju keberhasilan kita, di mana cita-cita kita adalah adiwiyata dari nasional menuju predikat adiwiyata mandiri bisa sampai di tangan SMP Negeri 5 Pati. Gitu. Ya, semoga keberhasilan ini cepat terlaksana ya Bu Mimin, sangat bagus sekali. Terus dari tadi yang Ibu sampaikan, apa komitmen Ibu Mimin untuk melaksanakan rencana tersebut? Ya, baik. Komitmen saya tetap terus menggerakkan seluruh warga sekolah, baik itu tim adiwiyata, kemudian OSIS, untuk melaksanakan dan mendukung program adiwiyata menuju mandiri, di mana mereka harus eh, bisa menjadi budaya ramah lingkungan terlebih dahulu, baru kita bisa melaksanakan program itu secara real atau secara nyata, sehingga predikat adiwiyata mandiri bisa sampai pada bisa menjadi penghargaan yang sangat luar biasa bagi SMP Negeri 5 Pati. Gitu. Ya, memang dibutuhkan kerjasama semua warga sekolah ya Bu Mimin. Nah, siapa dan apa yang membantu untuk mewujudkan program Ibu Mimin? Ya, siapa berarti yang dimaksud di sini adalah yang pertama pasti dari lapisan eh, pemimpin kita, dari Bapak Kepala Sekolah yang mendukung program kita, karena tanpa dukungan beliau otomatis pekerjaan kita tidak akan bisa sampai Ya, atau tidak akan bisa terwujud. Yang kedua adalah Bapak Ibu guru, kemudian Tendik, dan juga siapa ya berarti persis tadi ya tadi Bu. tenaga kebersihan dan juga siswa-siswa kita. Dan apa yang dapat membantu? Yang dapat membantu adalah kesadaran mereka untuk budaya ramah lingkungan. Ini saya ulangi kembali, di mana mereka bisa eh, menjaga kebersihan lingkungan dengan ikut mendukung program Adiwiyata Mandiri agar program Adiwiyata Mandiri ini bisa terwujud, dan program-program saya juga bisa terwujud. Tadi ada lisan, kemudian ada metamorfosis tempat sampah plastik bisa segera diwujudkan dengan pamerannya, dan juga bisa dilakukan dengan sosialisasi eh, yang bisa dilakukan seperti sosialisasi dalam bentuk kecil ya, ketika melaksanakan upacara bendera, Bapak Ibu guru menjadi pembina upacara. Ini juga bisa sambil melakukan sosialisasi, menggembar-gemborkan, di mana saat ini kita sedang mendapatkan predikat adiwiyata nasional yang menuju pada adiwiyata mandiri, di mana siswa itu harus memiliki kesadaran dan budaya positif atau budaya ramah lingkungan untuk mendukung program adiwiyata menuju mandiri. Nah, iya, baiklah Bu Mimin. Ini tadi pertanyaan terakhir Bu Mimin. Ya, Bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi kita perbincangan siang ini Bu Mimin? ya. Tindak Tindak lanjut lanjut ya. dari sesi saya ini ya berarti nanti rencana yang sudah saya buat akan saya laksanakan bersama dengan tim-tim saya berikut seluruh warga sekolah. Dengan pertama kali yang saya lakukan adalah melakukan sosialisasi, kemudian baru melaksanakan, ada tadi ya Bu ya, ada kegiatan apa ya, Ya, pada pagelaran hari tadi. metamorfosis tempat sampah, sehingga tujuannya bisa mengurangi tempat sampah dan anak bisa berkreativitas. Itu yang penting, anak bisa Ya, melakukan kreativitas sehingga nanti hasilnya juga bermanfaat. Sebagai tindak lanjut, hasilnya adalah di mana tempat sampah itu tadi bisa digunakan untuk memilah-milah sampah plastik, di mana sampah plastik siswa bisa membuang sampah plastik itu, mengumpulkan yang nanti bisa dijual di bank sampah. Yang kedua, siswa membuat tempat sampah meja, di ya, mana tempat sampah meja itu digunakan siswa untuk membuang sampah ketika mereka melakukan pembelajaran, sehingga jika tidak terganggu pembelajarannya, siswa keluar masuk kelas ketika pembelajaran dengan membuang sampah tidak perlu. Jadi cukup membuang sampah di meja saja, ada tempat sampah meja yang sudah dibuat siswa dengan kreativitasnya masing-masing, sehingga mereka itu bisa menjadi antusias untuk membuang sampah di eh,
di tempat sampah meja tersebut. Nah, nanti ketika istirahat, sampah dibuang di tempat sampah dan dikembalikan ke meja, sehingga mereka bisa nyaman melakukan atau melaksanakan pembelajaran. Itu Putut. Baik, keren sekali programnya, banyak sekali ya Bu. Tadi ada program Lisa, lihat ambil sampah ya Bu ya. Ada Ya, juga apa metamorfosis sampah, mengubah sampah plastik menjadi benda-benda yang bernilai. Kemudian ada bank sampah, ada juga membuat tempat sampah di meja ya Bu ya. Ini ya, hmm, bagi yang biar anak tidak keluar masuk atau anak ini juga melatih biar disiplin juga peduli dengan lingkungan ya. Memang sampah ini terutama sampah plastik ya bukan masalah di lingkungan sekolah saja tapi sudah menjadi masalah dunia ini Bu Mimi. Semoga ya, dengan kita menerapkan apa peduli lingkungan dari lingkungan sekolah sehingga apa yang menjadi program Bu Mimin nanti dari Adiwiyata Nasional Kemandiri dapat terwujud dan bisa melaksanakan program-programnya tadi dengan baik dan lancar. Baiklah Bu Mimin, akhirnya selesai juga percakapan kita hari ini sangat menarik ya bagi saya. Semoga apa yang menjadi harapan Bu Mimin bisa tercapai secara lancar tanpa halangan dan nanti kita akan bertemu lagi Bu Mimin di waktu yang tepat di mana nanti setelah pelaksanaan rencana atau program Adiwiyata yang nasional kemenuju mandiri bisa tercapai ya Bu ya. iya, Sehingga dengan itu nanti siswa dapat kalau sudah tercapai semoga tidak hanya programnya terus berhenti tidak, tetapi dengan adanya program itu siswa bisa memiliki kesadaran ramah lingkungan, terciptanya budaya positif budaya positif peduli lingkungan. Seperti itu ya Bu Mimin, iya. sampai ketemu yang akan datang dan terima kasih banyak buat Bu Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya akan merefleksi diri ya Bu Mimin ya. Saya tadi sebagai coach yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Ya, menurut saya sudah terjadi interaksi yang aktif, yang positif, dan tadi pertanyaannya juga sesuai dengan alur Tirta. Topiknya juga sudah jelas. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya sebagai coach menghilangkan keraguan dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada puji. Tentunya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya Bu Mimin. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Saya sebagai coach sudah berusaha untuk menyimak atau serius mendengarkan dari jawaban dari Bu Mimin yang fokus dalam pelaksanaan coaching, bersifat lebih terbuka, seperti itu. Berusaha menjadi pendengar yang aktif ya. Kemudian yang keempat, apa yang akan Ibu Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan terus berlatih mengcoaching, oh ya benar ya, mengcoaching agar dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sekarang yang umpan balik untuk coaching, pertanyaan untuk coaching, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Silakan. Saya bisa sharing, ya. Jadi jawabannya saya bisa sharing untuk mendapatkan solusi dari masalah-masalah sesuai dengan yang saya harapkan. Kemudian eh, yang kedua saya juga bisa melakukan coaching atau percakapan sehingga eh, muncul solusi-solusi yang melegakan pada diri saya sendiri. Itu Oke. betul. Oke. Terima kasih Bu Mimin, semoga bermanfaat untuk semuanya.